Hidup lagi. Kamu ingat, yang kau bawakan kepada istrimu adalah sebuah batu. Batu itu yang memiliki daya khusus, yang digunakan istrimu untuk melempar terhadap lingkaran hitam tersebut. Dan lingkaran hitam tersebut sesungguhnya telah pergi dari kerajaan Naga Merah. Dan lingkaran hitam tersebut ini benar-benar hanya melingkari tempat kami dan tempat yang lain. Saya mengerti. Jadi bagaimana cara saya? Ke tempat naga. Mintalah bantuan kepada temanmu ini. Dia tahu cara mengirimmu ke sana. Baiklah. Baiklah. Raja Naga Putih. Oh, tuh, Mas Epi. Ini yang satu siapa? Dia mengaku Ratu Naga Putih. Oh, jadi ini istrinya Raja Naga. Oh, salam hormat sayang. Ada gerangan apa kalian datang ke sini? Jadi, tujuanku datang ke sini adalah satu. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Namun, tanpa aku sadari ternyata Raja Naga Putih juga datang ke sini. Kanda, apakah kau sudah pulih sesungguhnya? Tenang saja. Aku sudah benar-benar pulih dari semua ini. Dan aku kini sudah bisa beraktivitas kembali. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa merasakan sakit. Raja, maafkan saya. Jadi gini Raja. Mungkin dulu Raja tidak pernah merasakan sakit. Namun siapapun yang telah menginjakan kaki di sini, di tanah ini, di bumi ini, semua makhluk akan merasakan sakit. Bahkan sehalus apapun itu akan merasakan sakit. Jadi kenapa setiap makhluk yang ada di tanah ini bisa merasakan sakit?
Itu terjadi karena sebelum manusia mendiami dataran bumi ini, dulunya adalah bangsa seton atau bisa dikatakan bangsa jin. Mereka menumpahkan darah di tempat ini. Mereka berperang dan merusak tempat ini. Dan itulah yang menyebabkan tempat ini menjadi penuh dengan penyakit. Dahulu kala sebelum makhluk-makhluk saling menghancurkan, tidak ada penyakit di tempat ini. Usia bisa sangat panjang. Namun setelah terjadinya pertumpahan darah, sesungguhnya darah-darah itulah yang menyebabkan penyakit. Hingga saat ini, jika darah bertemu dengan darah, semuanya akan menjadi penyakit. Kenapa manusia diharamkan untuk meminum darah, bersentuhan langsung dengan darah? Itu karena darah adalah sumber penyakit. Entah itu darah dari bangsa jin, darah dari bangsa seton, darah dari bangsa tumbuhan. Semuanya ketika disatukan akan menjadi penyakit. Itu yang terjadi, maaf. Jadi tempat ini sesungguhnya adalah tempat yang tidak layak untuk dihuni. Namun, apalah daya kami manusia yang memang sudah ditakdirkan untuk seperti ini. Berbeda dengan kalian. Tetapi meskipun tempat ini penuh dengan penyakit, Tuhan tidaklah diam. Di tempat ini pula obat ditemukan, dan bahkan kami yang tadinya tidak percaya dengan adanya obat, kini kami percaya. Aku telah menginjakan kakiku di sini, berarti aku juga akan merasakan sakit. Apa yang kamu ucapkan memang benar. Kami telah lahir sebelum manusia ada. Namun kami berjumpa dengan kalian. Berjuta-juta tahun setelah kalian ada di tempat ini. Bahkan aku melihat wujud manusia. Pertama kali adalah kalian. Sesungguhnya aku hanya mendengar cerita dari leluhur kami bahwa manusia ada dan wujudnya seperti ini. Dan kenapa kami memilih wujud manusia? Itu dikarenakan wujud kalianlah yang paling bagus, yang paling indah. Tidak ada wujud seperti ini yang kita banggakan. Beruntunglah dengan terciptanya manusia. Kami bisa menjadikan wujud kami yang sempurna. Memiliki tangan, kaki, yang bisa digunakan segala bentuk. Mas Devi, kesinilah. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Engkau adalah manusia. Dan engkau sudah
memiliki aroma naga. Kami memiliki putri yang cantik seperti Devi Kandini. Lantas, maukah engkau menjadi menantu kami? Karena manusia yang saya dengar pernah memiliki istri terbanyak 99. Apakah engkau mau menjadi menantu kami? Dan aku akan memberikan seluruh yang kau mau. Bahkan engkau menginginkan emas yang sangat berharga di bumi ini. Engkau tinggal mengambilnya. Bagaimana mungkin saya baru saja menjalankan pernikahan. Pernikahan lagi. Tapi ini nggak mungkin terjadi. Aku yakin engkau sangat tertarik dengan wanita yang sangat cantik, istriku. Engkau lebih baik memberitahu kepada putri kita untuk datang ke bumi dan menjumpai Mas Devi. Lebih baik kenalkan lebih dahulu. Tapi Kanda, apakah Kanda yakin? Karena dia itu manusia Kanda. Apakah Kanda akan membiarkan anak kita hidup di sini? Sedangkan tanah yang kita pijak ini sudah memasuki masa-masa akhir Kanda. Tidak apa-apa. Aku tahu masa-masa akhir di bumi ini hanya untuk manusia, melainkan untuk dunia naga. Pasti cukup panjang. Yang saya takutkan Kanda, putri kita ketika tinggal di sini pasti akan merasakan sedih karena usia manusia bagi kita hanyalah secuil. Jangankan secuil, kita pun yang telah menginjakan kaki di sini, umurnya pasti akan berkurang drastis. Baiklah Kanda, semua terserah engkau. Bagaimana Mas Devi jika aku pertemukan putriku dengan dirimu? Tuhan. Kita harus menikah lagi. Dalam waktu dekat ini. Kau bisa memberikan dia apa yang dia mau, harta
sifat manusia ketika melihat harta yang begitu berlimpah pasti akan tergoda. Wanita, godaannya adalah harta. Laki-laki godaannya adalah wanita. Itulah hukum alam di muka bumi ini. Ini lagi mohon maaf. Aja nanti. Saya memang sudah tidak. Karena sudah memiliki istri. Dan mohon maaf saya lagi. Saya memang tidak bisa. Mungkin mereka bisa mencocokkan putri dengan pasangan yang lainnya. Baiklah, aku hargai keputusanmu. Namun, aku akan tetap mengirim putriku ke bumi ini. Dan aku akan bersumpah atas nama bumi ini. Siapapun yang melihat wujud anakku dalam bentuk naga, yang pertama kali melihat itu, jika engkau tidak mau, maka dia akan menjadi menantuku. Ya, Raja. Mohon maaf sekali lagi. Saya menolak untuk pernyataan saya dengan putri Raja. Baiklah. Terima kasih. Jadi, maaf Naga, bukan bermaksud saya itu untuk ikut campur, tapi sekali lagi saya mohon maaf. Apa nggak salah jika putri kalian datang ke sini hanya untuk mencari pasangan? Tapi menurut saya salah sih. Lebih baik jangan bawa putri kalian ke sini. Ya saya takutkan manusia di sini itu tidak semuanya baik seperti kita. Astagfirullahaladzim. Ini siapa Mas Evi? Oh, jadi makhluk ini yang menggali tempat ini. Kenapa kalian menutupi tempat ini dengan suatu benda yang sangat besar? Aku hanya ingin keluargaku keluar dari tempat ini. Keluarga yang mana? Sedangkan satu keturunanmu ada 1000. Tempat ini tidak akan cukup untuk menampung dirimu. Dari mana kau tahu? Aku tahu karena sebelum adanya
telah berjumpa dengan leluhurmu, tapi tidak di sini, di suatu tempat yang bentuknya mirip seperti bumi, dan kalian menghancurkannya. Kalian terus berperang melawan makhluk-makhluk lain. Itu sebabnya kalian dikunci di sini. Tiara, Raja, aku harus pergi dulu. Aku akan membawa dia keluar dari tempat ini. Aku akan menenggelamkan dia di dalam matahari. baiklah. Silakan. Baik, Raja. Aku pergi dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ratumu, maaf, istrimu telah membantu kami. Mas Taifi, Raja. terimalah keris ini dariku untukmu. Raja. Ya, Saya sanggup menerimanya, Raja. kau telah menjadi bagian dari naga. Ini adalah hadiahku untukmu. Baiklah. Raja. Ingatlah Mas Devi, kenapa aku menyimpan keris ini untukmu. Karena naga tidak bisa dihancurkan dengan senjata manusia. Yang aku takutkan, timbulnya pengkhianatan di negeri naga merah. Dan engkau harus berjuang menyelamatkan istrimu. Gunakan keris itu untuk membunuh atau melukai naga. Karena tenaga manusia tidak mampu membunuh mereka. Dunia naga hanya bisa dibunuh oleh alat dari dunia naga. Dan aku yakin perang pasti akan terjadi. Makanya aku sesungguhnya telah menyiapkan senjata ini untukmu. Untuk menjaga dirimu dan istrimu. Gunakan keris ini. Tenaga saya. Saya akan berjuang. Tenaga saya dengan keris ini. Saya akan jaga keris ini baik-baik. Raja. Terima kasih. Terima kasih atas perhatianmu, Raja Naga. Aku harus kembali. Dan aku
Silakan aja naga. Selamat tinggal. Alhamdulillah. Mas Evi, akhirnya kau dapat pusaka. Selamat ya Mas Evi ya. Kepala dikasih pusaka keris seperti ini. Apakah keris ini sangat hebat nih? Sepertinya begitu. Namun Mas Evi, Apa bisa saja disampaikan? Bisa? enggak, itu amanat untukmu. Tapi saya bisa mempergunakannya ya, Mas. Iya, tentu saja bisa. Naga bereaksi dengan sesuatu hal. Apa itu? Kenapa ini, Mas? Kenapa Mas Evi? Keris ini bergerak sendiri, Mas. Sangat kuat sekali. Oke. Saya tahu kelemahan dia satu. Ketika terjadi sesuatu, batu adalah kelemahan dia. Jadi sesungguhnya teman-teman, saya belum bisa percaya sepenuhnya terhadap naga. Mana yang benar dan mana yang salah. Yang jelas, sesuai pedoman kita sebagai manusia, naga yang jujur dan baik, yang jelas-jelas mau mengabdi kepada atau bersama dengan manusia, itu adalah naga dari keturunan Nogogini atau naga hijau yang dari Prabu Anglingdarma. Maaf, keturunan Nogogini benar, tapi Nogogininya itu sifatnya itu kurang. Ya. Nah, sesungguhnya yang baik itu adalah naga bergola. Naga bergola adalah suaminya Nogogini dan mereka memiliki keturunan. Keturunannya adalah naga yang kemarin kita jumpai. Setiap naga memiliki jiwa yang sangat liar. Namun yang masih bisa saya percaya adalah naga hijau. Keturunan naga gini dan naga bergola. Naga gini memang sifatnya itu cemburu ya. Karena naga bergola selalu bersama dengan Prabu Anglingdarma. Jadi dia itu cemburu. Mungkin yang menyebabkan itu. Namun sifat naga itu adalah liar, seperti naga adalah spesies termasuk dari kategori ular. Ular dalam kategori manusia itu memang bisa berdampingan. Namun secara nurani, hati nurani itu sama saja dengan bertentangan. Karena ular simbol iblis. Jadi saya nggak tahu kalau naga itu simbol iblis atau bukan, saya nggak tahu. Ya mungkin setengah iblis, setengah malaikat, bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya tahu, istri Mas Evi adalah manusia. Jadi saya meyakini jiwanya manusia, apalagi dia itu sudah keturunan bersekian kali, maka dia sudah murni manusia, hanya aroma ilmunya masih melekat. Tapi sifatnya pasti masih manusia. Bukan begitu Mas Evi? Benar, benar. Benar sekali. Ya. Dia manusia. Termasuk Apa, Mas? perhatiannya manusia atau bukan? Manusia. Oke. Semuanya manusia. Gimana rasanya nenek-nenek berusia 50 tahun Mas Evi? Berasa seperti tidak 50 tahun, Mas. Oke. Oke teman-teman, ini tempat sudah berhasil saya tindih ya. Sebenarnya tidak saya tutup, saya tindih dengan suatu benda yang dari hal gaib. Ini sangat besar sekali, bendanya itu sangat berat. Kalau ketebalannya itu segini ya teman-teman, saya tarik dari suatu alam untuk menindih tempat ini, dan benda itu
tidak bisa diwujudkan karena itu hanya rohani, ataupun yang bisa melihat itu adalah kalau manusia yang baru wafat itu kan dalam 7 hari masih ada di sekitar sini. Dia bisa melihat suatu benda yang sangat besar sekali di sini. Dan untuk spiritual bahkan tingkat tinggi aja melihat ini itu masih sangat sulit ya. Karena yang dilakukan itu adalah dengan melepaskan sukma kita dengan raga. Itu baru bisa terlihat. Oke teman-teman, saya Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang harus kita lakukan Mas Ewi? Saya juga bingung. Coba ya. Saya ikut membantu mereka menyerang dia. Karena kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Astagfirullah. Ngelos loh Mas Ewi. Astagfirullah.